Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220020030. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar administrasi dan manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja saya mulai ke sesi pemaparan materi. Pengertian administrasi dan manajemen. Pengertian administrasi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan lainnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerja sama antara dua orang atau lebih. Pengertian administrasi menurut para ahli. 1. Arthur Gray. Administrasi adalah fungsi komunikasi pelaksanaan dan jasa dari slip organisasi. Yang kedua, George Terry. Administrasi adalah pengendalian, pengorganisasian kerja, serta mobilisasi mereka yang menerapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, Sondang P. Siagin. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, Parajudi Atmosudirjo. Administrasi adalah pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yaitu kepala organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Pengertian manajemen menurut para ahli. 1. Menurut Lawrence A. Apley, definisi manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, menurut Oi Liang Li, manajemen adalah ilmu dan juga bentuk seni yang digunakan untuk menyusun rencana, mengkoordinir, juga mengawasi kegiatan masyarakat dengan bantuan sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan sangatlah penting sebuah lembaga karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pentingnya manajemen pendidikan. Setiap kegiatan dalam pendidikan hendaklah diatur dengan sebuah manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, proses, bahkan evaluasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan manajemen yang baik, semua perangkat pendidikan akan dapat bersinergi dengan baik sehingga kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik pula. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada 1. Tujuan jangka pendek, yaitu agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, guru, organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan jangka menengah, yaitu mengarah kepada pencapaian institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan untuk 1. Memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan. 2. Meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan. 1. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan meningkatnya citra positif pendidikan. 2. Teratasinya mutu pendidikan. 3. Mewujudkan sebuah suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan.
Persamaan administrasi manajemen. Persamaan administrasi dan manajemen yakni pendekatan rencana terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh sekelompok atau individu, baik dalam negara maupun swasta. Persamaan administrasi dan manajemen antara lain. Persamaan sifat. Administrasi dan manajemen memiliki sifat seni. 2. Prinsip. Administrasi dan manajemen memiliki prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, ciri dan karakteristik, yaitu adanya sekelompok orang dalam sebuah organisasi dengan kerjasama atas dasar pembagian kerja untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sarana. Baik administrasi maupun manajemen, keduanya menggunakan sarana orang, metode, uang, peralatan, mesin, serta organisasi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. Perbedaan administrasi dengan manajemen. Administrasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan orang lain. Sejarah perkembangan administrasi. Administrasi sebagai seni. Perkembangan administrasi menurut Siasigan dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu A. Fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi, yaitu meliputi 1. Peradaban Mesopotamia, 2. Peradaban Babilonia, 3. Mesir kuno, 4. Tiongkok kuno. Yang B. Fase sejarah tahun 1 Masehi sampai dengan 1886 Masehi. Yang ketiga, fase modern. Administrasi sebagai ilmu. Perkembangan administrasi sebagai ilmu sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap. Perkembangan menurut SP Siasigan 1977. Yang pertama, tahap survival. Yang kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Yang ketiga, tahap human relation. Yang keempat, tahap behavioralisme. Yang ketiga, administrasi sebagai profesi. Administrasi sebagai profesi adalah jabatan yang berdasarkan ilmu administrasi guna menyelesaikan masalah-masalah masyarakat administrasi. Sejarah perkembangan manajemen. 1. Manajemen sebagai seni. Manajemen dianggap sebagai seni oleh Mary Parker Follett karena pada kegiatan peralihan tujuan dilakukan melalui cara-cara mengatur orang lain dalam menjalankan tugasnya. 2. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pendidikan kemampuan tertentu. Manajemen sebagai profesi berarti memajukan setiap pekerjaan supaya setiap personal mampu berhasil mencapai kedudukan tertinggi untuk tiap keahliannya sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Pigor, Henderson, dan Follett memiliki sudut pandang bahwa manajemen sebagai profesi dan menyatakan bahwa suatu posisi dapat dijabarkan sebagai profesi apabila berdasarkan pada suatu wadah ilmu pengetahuan yang dilaksanakan sebagai sistematis dan meminta kecerdasan serta kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang ada, baik ditinjau secara teori maupun praktik lapangan. Yang kedua, suatu prosesi pasti membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan persiapan pencapaian spesialisasi berdasarkan suatu latar belakang pendidikan yang luas. Yang ketiga, profesi memberikan berbagai macam kesempatan dan menyediakan waktu bagi para anggotanya dalam aktivitasnya mengikuti pelatihan yang dipergunakan untuk meningkatkan dan penyegaran pengetahuan mereka. Pelatihan ini dilakukan terus-menerus untuk menjaga tingkat up to date masing-masing anggota. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.